Mengapa disebut mirip PKI? Ya karena memang perilakunya sangat serupa saat DOM di Aceh. Pasti sekarang sudah lupa bukan? Orang Aceh tidak mungkin lupa, semuanya ada bukti, ada yang terdokumentasi. Bayangkan yang tidak, lebih banyak lagi. Untuk melawan lupa, nontonlah dokumentasi berikut ini. Bagikan kepada generasi baru yang ada melalui sosial media Anda. Pada suatu hari, kisah pilu di bumi Serambi Mekah. Komandan Korem, Lila Wangsa Kolonel Syafnil Armen mendapat informasi dari bawahannya. Informasi yang sudah lama ditunggu-tunggu itu menyebut seorang ulama kenamaan dari Betong Ateuh Aceh Barat diduga menguasai benda-benda berbahaya. Tengku Bantakiah, nama sang ulama dicurigai menyimpan ratusan pucuk senjata api. Dugaan lain menyebutkan senjata-senjata itu ditanam di sekitar pesantrennya di Desa Blang Merande, Kecamatan Betong Ateuh di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Letak daerah yang berada di tengah lembah dan juga diapit oleh banyak hutan membuat pemandangan Betong sebagai salah satu lanskap yang indah di Indonesia. Namun, hal itu justru berkebalikan dengan sejarah yang pernah terjadi di sana pada 21 tahun silam. Tepatnya pada tanggal 23 Juli 1999, di Betong Ateuh terjadi salah satu peristiwa paling mengerikan dan juga merupakan satu dari sekian banyak pembantaian selama operasi militer yang dilaksanakan di Aceh. Yakni peristiwa Betong Ateuh atau juga dikenal sebagai peristiwa Tengku Bantakiah. Tengku Bantakiah sendiri adalah seorang alim ulama yang memimpin sebuah pesantren yang terletak di Betong Ateuh bernama Pesantren Babul Al-Nurillah yang dituduh oleh TNI sebagai tempat penyembunyian alat logistik GAM. Tuduhan ini tidak pernah terbukti, namun akses dari tuduhan tersebut adalah pembantaian terhadap warga sipil yang merupakan jamaah pesantren dan juga Tengku Bantakiah sendiri yang dilakukan oleh personel TNI yang berada di bawah kendali operasi ataupun BKO. Korem 011 Lila Wangsa yang terdiri dari pasukan Yonif 131 dan 133 dengan didukung satu peleton pasukan dari Batalion 328 Kostrat. Dalam peristiwa tersebut tercatat 56 orang tewas dan hilang selama proses kekejian tersebut. Selain itu, ratusan orang trauma atas peristiwa tersebut. Berdasarkan perintah dan rem, dibentuklah pasukan gabungan beranggotakan 215 personel di bawah pimpinan Letnan Kolonel Heronimus Guru dan Letnan Kolonel Sujono sebagai pengawas operasi. Kecuali dan rem dan pimpinan pasukan gabungan, tak seorang pun menyangka bahwa telegram itu akan membawa malapetaka. Pada tanggal 22 Juli 1999, pasukan gabungan tiba di Betong Ateuh. Mereka mendirikan tenda-tenda persiapan untuk melakukan penyerbuan. Warga sekitar menyaksikan kedatangan pasukan dengan perasaan cemas. Mereka tidak tahu mengapa tentara datang tiba-tiba dan dalam jumlah yang sangat banyak. Berdasarkan pengalaman yang ada selama daerah operasi militer ataupun DOM telah mengasah insting mereka bahwa sesuatu akan terjadi. Keesokan harinya, pada tanggal 23 Juli 1999 sekitar pukul 11 WIB, pasukan bersenjata lengkap mulai memasuki pesantren. Sebagian dari mereka menutupi wajah dengan cat hitam dan hijau. Di dalam komplek pesantren, beberapa pasukan melakukan penyusuran, meneriakkan nama Bantakiah dengan hujatan dan cacian.
Bantakiah dan ratusan santri yang tengah mengaji mendadak tegang. Tak lama kemudian, Bantakiah bersama seorang muridnya turun menemui mereka. Setelah bertemu Bantakiah dan menyampaikan urusan mereka, Sujono mengontak Hieronymus lewat radio soal tindakan yang harus dilakukan. Hieronymus tak kunjung menjawab, Sujono pun meninggalkan lokasi. Pasukan yang meradang itu menggeledah pesantren dan dengan kasar memerintahkan semua santri laki-laki dewasa turun serta berkumpul di halaman pesantren dalam posisi jongkok sambil memperlihatkan KTP. Mereka disuruh melucuti pakaiannya. Bersamaan dengan penggeledahan tersebut, tim yang dipimpin Sujono datang lagi ke lokasi. Sujono memaksa Bantakiah menyerahkan semua benda yang diduga ia simpan. Bantakiah membantah, ia merasa tak pernah memiliki sepucuk pun senjata seperti yang dituduhkannya. Tak puas dengan pengakuan Bantakiah dan tetap memaksa, pasukan pun langsung mengeksekusi. Di tengah situasi menegangkan, Sujono mempersoalkan sebuah antena radio pemancar yang terpasang pada atap pesantren. Ia menyuruh Usman, salah satu putra Bantakiah, untuk mencopotnya. Setelah itu, kekejian perlahan-lahan mulai menampakkan wujudnya. Usman berjalan menuju rumah untuk mengambil peralatan agar lebih mudah membongkar antena. Namun sebelum ia mencapai rumah yang jaraknya hanya 7 meter dari tempat berkumpul, seorang pasukan memukulnya dengan senjata api. Menyaksikan putranya disakiti, Bantakiah pun berusaha mendekati dan memeluknya. Bersamaan dengan mendekatnya Bantakiah ke arah Usman, pasukan mengumandangkan aba-aba menembak. Detik itu juga, Tengku Bantakiah, ulama yang begitu dihormati se-Aceh Barat, jatuh tersungkur bersimbah darah. Ia tewas seketika. Pasukan kemudian mengeluarkan tembakan beruntun dan membabi buta ke arah kumpulan santri. Tak sampai 1 menit, 34 santri menyusul sang guru. Setelah berondongan tembakan berulang-ulang itu, pasukan mengumpulkan santri yang masih hidup untuk dibariskan. Dengan dalih membawa mereka berobat, santri yang mengalami luka diangkut. Bahkan santri yang sama sekali tidak terluka juga ikut dibawa. Semua berjumlah 23 orang. Mereka dinaikkan truk untuk dibawa menuju Takengon. Hanya beberapa orang saja yang sengaja ditinggalkan. Di tengah perjalanan, tepat di kilometer 7, 23 santri itu diturunkan dan diperintahkan berjongkok persis pada bibir sebuah jurang. Disitulah mereka juga ditembaki secara membabi buta. Pelaku-pelaku dalam peristiwa ini telah diadili melalui mekanisme pengadilan koneksitas pada tahun 2000 silam. Namun, mekanisme pengadilan ini tidak sama sekali memenuhi standar-standar penyelesaian kasus yang berkeadilan untuk korban dan juga penghukuman terhadap pelaku. Hal ini tercermin dari masih belum terpenuhinya rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi kepada korban dan juga pengungkapan kebenaran terhadap peristiwa tersebut. Inilah sederet kisah pilu Tengku Bantakiah. Semoga Allah memberikan surga kepada seluruh santri dan juga kepada Tengku Bantakiah. Amin, amin ya rabbal alamin.